Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wasilatan yarfa'id darajah walladzi ja'ala al-mujahada limiftahil hidayah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu hidayah kepada kita. Ada yang jauh-jauh dari pesantren sampai pesantren. Ini sebenarnya suatu hidayah, petunjuk dari siapa? Dari Allah. Banyak orang yang dekat dengan pesantren tapi memang gak ditunjukkan ke pesantren. Bisa jadi enggak? Yang pagi-pagi masjid sebenarnya enggak jauh kali darinya, tapi memang enggak bisa ke masjid. Karena enggak ada hidayah. Artinya hidayah ke masjid. Ada juga asrama sama pondok jauh kali enggak? Masjid kenapa enggak? Tapi kalau enggak Allah kasih hidayah, mungkin nengok WC lebih baik daripada mana. Nah, alhamdulillah, maka saat ini kita bisa duduk dalam majelis tausiah subuh. Maka Ustaz bacakan ada satu riwayat dalam Jami' Shaghir ini dikatakan inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Sesungguhnya ahli kebaikan di dunia ini itu juga akan menjadi ahli kebaikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Sesungguhnya ahli kebaikan di dunia ini itulah ahli kebaikan di akhirat. Wa inna awwala ahlil jannah dukhulan hum ahlul ma'ruf. Sesungguhnya awal ahli surga yang memasukinya atau yang memasuki ahli surga pertama kali ini ahli apa ini? Oh, ternyata disampaikan hum ahlul ma'ruf. Dan wa inna awwala ahlil jannah dukhulan hum ahlul ma'ruf. Sesungguhnya yang pertama kali ahli surga akan memasukinya itu adalah ahli ma'ruf. Alhamdulillah. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang surga, siapa yang enggak ingin memasukinya? Iya. Semua yang di sini pengen masuk surga enggak? Bahkan targetnya saya harus jadi ratu di surga, kan gitu. Kalau udah jadi ratu di surga, ya masya Allah. Di surganya apa sifatnya? Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian inginkan, apa yang akan kalian minta, Allah akan penuhkan, Allah akan berikan. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga dikatakan makan, makin banyak, makin nikmat. Maka orang-orang penggemar makan ini akan jadi sibuk makan aja biasa dia. Iya. Sampai ada diceritakan, makan pisang. Buka, makan enak.
buka lagi, tambahin lagi, tambah lagi. Nengok sampai kulitnya menggunung. Kamu jangan makan itu aja, masih banyak makanan-makanan lain yang menunggu. Terus kalau makan terus gimana dengan perutnya? Ya, yang mengatur semuanya siapa? Allah Ta'ala. Kalau di dunia banyak kenyang, perut makin buncit, nanti larinya ke WC misalnya. Di surga ada WC enggak? Ada enggak? Surga ini tempat kebaikan, tempat keindahan, tempat kewangian, tempat kecantikan. Maka enggak ada ceritanya sepiteng, WC, bahkan BAB. Di surga ini orang makan kenyang dengan sendawa hilang. Lapar lagi, makan lagi. Lapar lagi, makan lagi. Masalah sebenarnya manusia kenyang gak kenyang ini siapa yang ngatur? Allah Ta'ala. Kayak kalian makan sehari 2 kali cukup nggak? Cukup. 3 kali lebih cukup. Kenyang? Kenyang. Sebenarnya yang kenyangkan siapa? Kalau Allah kehendak sehari makan sekali cukup. Bahkan kalau yang sudah buka di Ihya, di Mutasor Ihya pun kadang ada bahkan 2 kali makan sekali termasuk 2 hari makan sekali bisa masuk israf. Sehari makan 2 kali bisa masuk israf. Lah gimana itu? Memang kondisinya kalau kita sudah dekat dengan Allah, dikenyangkan, jangankan kau makan 2 kali, besok di masa atau di zaman-zaman Dajjal laknatullah alaih ini, orang-orang beriman enggak dengan ketela nasi ayamnya, bukan, tapi dengan tahmidnya akan kenyang, dengan takbirnya akan kenyang, dengan tahlilnya akan kenyang, dengan zikir-zikir akan dapat mengenyangkan. Ya ini kapan? Ketika seorang ini sudah dekat dengan Allah dan dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahli ma'ruf di dunia adalah ahli ma'ruf di akhiratnya Allah SWT. Karena ini lagi bicara kebaikan. Semua kita pengen jadi orang baik kan? Pengen baik enggak? Harus sadar, kita jauh-jauh dari rumah datang ke pesantren Ummahatul Mukminin yang ada di Jambi Kota ini. Berapa meter, berapa kilo, berapa jam dari rumah, sebagian ada yang sampai berjam-jam. Di antara tujuannya untuk apa? Tujuan utama agar menjadi orang yang baik. Masih ingat kemarin waktu sebelum pulang ada Ustaz sampaikan al-mal adna rizki. Ada al-mal adna rizki. Terus kalau bicara tentang harta benda, uang, mobil, rumah, kebun dan sebagainya, mal itu sebenarnya adalah rizki yang paling rendah. Terus paling utamanya rizki apa? Apa kemarin? Paling utamanya rizki solahul abna, bagusnya anak. Maka kalian setidaknya setiap kalian punya target. Ya Allah, bagaimana saya ini dapat mengkayakan orang tua saya? Saya ini bisa menjadi wasilah orang tua saya jadi orang yang terkaya. Ini bicara terkaya ini jelasnya sehubungan dengan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kok kita membantu orang tua walaupun sehari sampai 1 juta, sehari 10 juta, ini masih yang terendah. Tapi kebaikan kalian yang dibuat di pesantren ini, dipelajari di pesantren ini, yang akan didakwakan atau diajarkan kepada orang-orang di selain pesantren ini akan mengalir juga ke orang tua. Makanya yang paling utamanya apa? Sholahul abna. Maka mesti
targetkan setiap diri kita agar senantiasa bagaimana jadi orang yang soleh. Soleh bukan salah. Kalau perempuannya yang solihah, yang kemarin saya sampaikan, kata ulama ini sebenarnya dikuatkan oleh bahwasanya ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu solihah. Meskipun diceritakan perempuan solihah ini laksana kayak gagak warna putih. Pernah nengok gagak warna putih? Pernah nengok belum? Gagak warna putih? Kalau alap-alap, gagak warna hitam sering jumpai. Angsa warna putih, ya. Kelinci warna putih, ya. Apalagi bangau warna putih, ya, sering jumpai. Tapi kalau dengar kok gagak warna putih asal, artinya apa? Begitu nadirnya, begitu langkanya perempuan almar'atu sholihah. Tapi setiap kita pasti doa agar bagaimana Allah jadikan perempuan yang sholihah. Maka diselubungi, disibukkan, diajari dengan semua aspek kehidupan ini dengan peradaban, dengan adab-adab. Mulai kapan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka belajar ahli ma'ruf, orang berbuat kebaikan ini sebagai sarana untuk menjadi perempuan solihah. Kebaikan kalian bukan berarti ketika pas sholat saja, bukan, pas ngaji, bukan. Intinya bagaimana berbuat baik. Ketika misalkan ketika kalian ada di depan nampan, lauk sudah di depan, atau mungkin sambil nunggu makanan, apa yang terbaik perbuatan kita sama kawan-kawan kita untuk saat itu? Oh, mungkin kita jangan terlalu buru-buru, mungkin kita agak sedikit mengalah, mungkin kita jangan dengan makan gaya ragus, apalagi habis baru datang, mungkin kanan kiri depan belakang ada juga yang bawa oleh-olehan. Oh, jangan, sikat kita semua, tapi mengutamakan yang lain. Nah, maka termasuk dalam pelayanan yang terbaik ini minimal nggak sampai merepotkan orang lain. Minimal, misalkan kita mau cuci, jangan mentang-mentang misalkan siapa makanya pakai nampan. Oh, satu nampan ada orang, ini orang yang tengah nih, iya, nggak ngantuk. Karena orang nama kecil langsung sama siapa? Sama Haya orang. Kalau ambil air untuk cuci tangan, ambil air untuk minum. Oh, ini kalau kita bisa, atau apalagi misalnya orang yang masih kecil malah bilang sama yang besar, Haya, ambilkan air untuk cuci tangan, ambilkan air untuk minum. Selama kita bisa, apa yang terbaik di saat itu kita akan berbuat. Maka ya nggak apa-apa, walaupun bangun sendiri, cuci sendiri, deketin. Kalau perlu justru malah senangkan orang lain karena perbuatan kita. Artinya nampaknya yang lain ada keseretan nih, yang lain ada butuh air nih, cari air. Kayaknya yang lain suka dengan lauk nih, kebetulan di lemari masih ada lauk kemarin, ambil walaupun sepotong untuk bersama, sehingga akan tertanam jadi ahli ma'ruf. Ketika jalan, gimana yang terbaik untuk perjalanan kita? Kebaikan yang kita lirik, terutama yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jalan aja tonjol-tonjolan. Termasuk jalan ketika mau nengokkan pada kawan yang lain, jangan pakai kaki. Ada yang nengokkan pakai kaki. Ustadz kemarin nengok, tapi siapa ya? Allah alam. Sambil jalan, entah dari Aisyah mau ke sini, mungkin naik sini,
nengokan di baliho, entah yang ditengok itu santri putra atau Ustadz Nasir atau siapa, nengoknya pakai kaki lagi. Ini masya Allah santri ada pakai kaki, tengoknya pakai tangan sentuh aja atau apa. Kalau pakai kaki pakai sendal ya masya Allah. Belajar, semua kita dalam kondisi belajar untuk jadi yang terbaik. Ada kira-kira kemarin yang terakhir kita kalau perlu walaupun sama kawan yang itu bahkan ini aja kadang kurang, kalau di Jawa namanya kurang sopan, tapi justru malah pakai yang itu. Termasuk ketika kalian sedang ada yang duduk-duduk, ada jalan, sebenarnya jalan biasa, tapi dengan jalannya agak runduk sedikit atau melambaikan tangan, ini bagian dari kebaikan. Termasuk tipe-tipe kebaikan seorang santri ini diantaranya berjalan aja bisa dirasakan. Ada orang yang duduk walaupun jaraknya ada 5 meter, apalagi cuma 2 meter, apalagi terasa yang duduk ini di atas kita. Mungkin di atas kita karena umurnya, atau mungkin di atas kita karena jabatannya, atau mungkin karena ilmunya, atau karena apa. Maka ketika lewat tergambar kan, lewat biasanya langsung begini atau tambah gini. Ini termasuk suatu kebaikan, menunjukkan dirinya ahli tawadhu. Maka peradaban ini sangat kali. Maka ulama katakan al adab fauqal ilmi, peradaban ini di atas ilmu yang manfaat, ilmu nafi. Ini banyak ilmu yang didapatkan dengan peradaban. Maka seorang yang belajar tak makai adab, hati-hati, sebenarnya terancam juga. Orang belajar agama nggak pakai adab terancam, bisa jadi terancam mati waktu masih muda. Yang kedua, atau bisa juga kalau dia hidup akan dikirim ke masyarakat yang susah diaturnya. Naudzubillah min, kehidupannya jadi gak karuan. Karena apa? Ternyata sumber utamanya karena waktu belajar dulu nggak pernah pakai adab. Maka adab ini sangat lari kali kepada kema'rufan. Maka bicara yang ma'ruf, bagaimana dihiasi kehidupan kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan yang ada di dunia yang kita buat ini akan menjadi kebaikan di akhirat kelak nanti. Kita semua sedang dalam perjalanan, jalannya kita pasti menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan di sana kita ini akan hidup yang lama. Di sana kita akan hidup yang kekal abadi. Maka kalau di sana nih senang, ada di lautan kesenangan. Di sana nikmat, ada dalam lautan kenikmatan. Di sana susah, lautan kesusahan. Di sana sedih, sakit, pedih dan semuanya ada di lautannya. Maka untuk menjadi orang yang senang atau yang susah di sana hubungannya di dunia ini. Di dunia ini ma'ruf, di sana ma'ruf. Di dunia ini mungkar, sebaliknya. Maka dalam riwayat yang lain, inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah, wa inna ahlal munkar fid dunya ahlul munkar fil akhirah. Kalau sudah bicara kemungkaran, naudzubillahi min dzalik. Maka awal kan baru ada yang kemarin baru datang juga kan. Aku sekarang masuk, yang semalam di luar uzur, udah nggak uzur lagi. Insyaallah baru awal dari rumah sampai di pondok. Maka tanamkan dalam diri kita, habis kepulangan ini target saya menjadi anak yang baik. Maka target-target mata pelajaran gunakan yang terbaik. Target-target untuk mencapai mungkin hafalan tingkatkan. Sasarannya apa?
agar kita secara teori tahu, nanti akan mengamalkan, sehingga Allah SWT pilih menjadi perempuan yang terbaik. Ini adalah hiasan-hiasan perempuan solihah ini, dihiasi dengan kebaikan-kebaikan. Makanya kebaikan ini bukan, soleh ini bukan berarti harus hafal Quran, harus hafal seluruh hadis fikih, bukan di situ. Apalagi dihiasi dengan punya hafalan Quran, atau setidaknya banyak hafal Qurannya, banyak hadis-hadis hafal, perilakunya bagus, luar biasa. Maka kemakrufan, kebaikan ini bagaimana selalu ada dalam diri kita, terutama diri kalian. Ketika mau belajar, usahakan yang terbaik. Yang terbaik gimana? Berarti sebagai santri yang terbaik ini usahakan sebenarnya datang sebelumnya jam program mulai. Misalkan nanti ya, cek misalkan jam 7. Jangan berusaha menjadi anak yang telatan, tapi belajar usaha menjadi anak yang teladan. Beda nggak teladan sama telatan? Belum nampak di mana? Di kamar mandi. Waduh, di mana? Di WC. Ada penggemar kamar mandi? Ada nggak? Kalau sudah bicara kamar mandi atau WC, nggak mesti yang badannya besar-besar aja. Memang udah menjadi karakter suka kalau di situ lama-lama. Kemarin Ustadz ada silaturahmi ya, kebetulan lewat di sebagian pesantren. Kalau di kamar mandi suka lama kali. Ternyata ngapa? Ditunggunya nggak keluar-keluar. Ternyata suka entah ngapa. Ketika masuk hidung pun bisa sakit gitu. Kan memang ada hobi suka lama-lama. Tanamkan dalam diri kita lama-lama di tempat beribadahan, lama-lama di tempat majelis taklim. Jangan malah lama-lama di kamar mandi. Maka nanti diusahakan sebelum jam 7 sudah duduk di majelis sambil nunggu guru, atau sambil menyempurnakan hafalannya, atau yang belum hafal dihafalnya lagi, dilancarkan lagi. Di antaranya untuk mendatangkan ridho Allah, ini ada ridho guru. Di antara untuk mendapatkan ridho guru ini, menyenangkan apa kira-kira yang disenangi dibuat oleh santri. Yang disenangi guru ini apa? Maka nanti yang ibtidah atau yang ustadz yang mulia, bagaimana? Tanamkan. Ini hari berarti termasuk permulaan. Kalau kata Ibn Athaillah Sakandari, man asraqat bidayatuhu apa? Man asraqat bidayatuhu, dihafal enggak? Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Ini nanti baru mau mulai. Artinya mulai karena habis liburan. Setiap kita belajar ada perasaan baru mulai. Nanti awal tahun mulai lagi. Ada hatam kitab, beralih ganti kitab, mulai lagi. Bab selesai, masuk bab lain, mulai lagi. Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Yang kemilau, yang mencorong, yang bersinar pada awalnya, maka akan bersinar pada akhirnya. Diawali dengan semangat, sungguh-sungguh, sehingga paham, nanti di penghujung akan husnul khotimah, dalam keadaan bagus, paham. Maka kapan? Nanti dalam program itu diusahakan. Yang ma'ruf gimana? Datang yang awal. Terus gimana? Duduk pun yang enak, yang penuh dengan ikram, memuliakan sama yang lain, duduk tawadhu. Termasuk yang menyenangkan kali sama ustadz-ustadznya itu apa yang disuruh ngapal, apal benar. Nggak ada ceritanya ustadz mengarahkan untuk menyesatkan, menjerat santrinya, itu nggak ada. Tapi bagaimana? Kayak apa senangnya kalau santrinya ini sukses, pinter, berhasil dalam menempuh ilmunya, sehingga setelah dapat ilmu-ilmu yang banyak, maka dianya ma'ruf,
ma'ruf terus. Setelah dia jadi ma'ruf akan mengajarkan kema'rufan kepada yang lain seperti itu pula. Oh, inilah yang namanya menjadi jariyah. Jadi amalan yang mengalir sampai kitanya enggak ada, tapi amalan ini masih diamalkan, maka akan nyumber kepada kita semua juga. Maka diawali nanti ketika berbuat apa, saatnya mau mandi, gimana yang paling terbaik? Ada rebutan kalau mandi bareng-bareng atau di kamar sini mandinya di dalam bareng-bareng. Ya udah, pokoknya kayak apa terbaiknya, selalu tanamkan menjadi ahli ma'ruf. Hadis yang kedua, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya yang paling utama-utamanya manusia di sisi Allah adalah orang yang mengawali dengan mengucapkan salam. Inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya paling utama-utamanya manusia di sisi Allah seorang yang mengawalinya dengan mengucapkan salam. Apalagi habis kepulangan kan, jumpa kawan, bukan cuma guys, kok malah guys apa itu, atau halo dan sebagainya, bukan. Tapi begitu karena lama nggak jumpa, deketi, salaman, jabat tangan, atau dengan apa kalau perempuan, cepelukan, ciuman, asalnya nggak berlebihan. Ucapkan assalamualaikum. Hukumnya mengucapkan salam apa? Hukumnya mengucapkan salam apa? Sunnah. Menjawab salam, inilah sepanjang secara rumusnya nilai kewajiban ini tetap di atas nilai sunnah. Nilai kewajiban di atas nilai, kecuali dalam bab salam. Yang mengucapkan sunnah, yang menjawab wajib, tapi nilainya tinggi yang mengucapkan yang sunnah nih daripada yang wajibnya. Nah, maka kita ambil yang mana? Maka kita sering afsus salam. Ini akan membuat kita mudah untuk masuk darussalam, masuk ke surga yang penuh keselamatan. Ini dengan apa? Memperbanyak salam. Mungkin misalkan ada yang beli ke warung tuh apa, seminggu nggak jumpa kan, atau bahkan lebih, maka ibu assalamualaikum, nggak apa-apa, salam, jumpa sama ustazahnya atau apa, ucapkan salam, cium tangan dan sebagainya, bagian dari kema'rufan. Maka untuk menjadi manusia yang utama, ini bicara tentang keutamaan dalam kehidupan, maka diawali dengan salam. Maka tadi awal Ustaz pun sampaikan salam. Keselamatan, banyak-banyak berdoa tentang keselamatan agar senantiasa kita dalam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di mahsyar, di mizan, sampai masuk kepada darussalam. Maka di antara langkah-langkahnya apa? Maka kita perbanyak berbuat kebaikan. Seperti tadi dibincangkan, disenggol di awal, harta yang terbaik ini adalah bagusnya anak. Maka mesti kita kembalikan kepada diri kita, bagaimana orang tua kita menjadi orang yang terbaik, asbab diri kita. Orang tua kita menjadi tinggi derajatnya, asbab diri kita.
orang tua akan dan sebagainya, asbab diri kita. Maka mesti yang kita produk apa? Kebaikan diri kita jelasnya. Jangan sampai dari awalnya sudah pokoknya saya yang akan menjadi orang yang viral dalam jahatnya atau apa? Ada benda-benda kawan dirusak atau ada uang kawan diambil, ada apa? Pokoknya hal-hal yang mungkar mesti bagaimana kita campakkan, jangan sampai ada dalam diri kita. Sebaliknya hal-hal yang ma'ruf bagaimana selalu ada dalam diri kita, termasuk kema'rufan. Kalau ngaji gimana? Mau tawajuhnya jangan berlebihan. Tawajuh berlebih malah tidur, namanya apa? Berlebihan. Maka yang ma'ruf gimana? Yang ma'ruf dalam ngaji ini gimana? Itulah sehubungan dengan peradaban, kita lirik, kita pelajari, kita amalkan, dan sibuk-sibukkan diri kita dengan amal-amal kebaikan. Semakin kita banyak amal kebaikan, akan semakin menjunjung tinggi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggian diri kita, kebaikan diri kita akan mengangkat pula orang tua yang banyak mengorbankan dirinya untuk kita, banyak ngirim bekal untuk kita, orang tua yang ngasih uang untuk kita. Ini akan menjadi tabungan-tabungan untuknya. Kenapa? Karena di pondok kita kondisinya berbuat baik, di pondok menjalani kebaikan, di pondok mencontohkan kebaikan. Jangan di pondok malah berbuat kemungkaran. Orang tua sudah banyak kirim uang, orang tua amanahkan ini dan itu, ternyata di pondok dolim. Orang tua beranggapan anak ini rajin belajar, semangat, ternyata di pondok penggemar tidur, di pondok susah diatur, di pondok penggemar kemungkaran, sehingga banyak yang mencontoh akan kemungkarannya, ngalir pula kejelekannya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Amal jariah ini bukan amal soleh saja. Amal sayyi'ah, amal yang salah itu pun bisa menjadi jariah. Ketika kita berbuat jelek, ada yang nyontoh kejelekan itu. Di samping itu kita sudah nggak di pondok, masih dicontoh lagi perbuatannya. Masya Allah, jariah, tapi jariah dalam kejelekan. Maka tuba, beruntunglah bagi orang yang Allah gunakan sebagai pembuka kebaikan, dan banyak yang mengikuti akan kebaikannya. Sebaliknya, wailun, celaka, rugi. Bagi siapa? Orang yang digunakan membuka pintu kejelekan, dan setelahnya banyak yang mengikuti kejelekan-kejelekannya. Naudzubillah min dzalik. Maka setiap diri kita tanamkan bagaimana menjadi manusia yang apa? Super is the best. Menjadi manusia yang terbaik, akan menjadi manusia yang mencontohkan kebaikan, akan menjadi manusia yang dikenang kebaikannya, sehingga di penghujung kitanya sudah nggak ada pun masih dikenang akan kebaikannya. Kalau bicara latar belakang silakan, masa lalu biarlah masa lalu. Sebenarnya nggak seperti itu. Masa lalu yang baik bagaimana kita kenang, kita tingkatkan. Masa lalu yang jelek bagaimana kita campakkan, jangan sampai terulang lagi kejelekan. Setiap manusia nggak lepas dari kebaikan dan kejelekan. Kata ulama Jawa, sa api-api manungso yen diitik-itik mesti ono eleke. Sebagus-bagus manusia, bila dilirik, bila diteliti, bila dikoreksi, mesti masih ada kejelekannya. Begitu juga sebaliknya, sejelek-jeleknya manusia, bila dicari-cari memang dikoreksi benar, pasti masih ada kebaikannya. Maka diri kita tanamkan menjadi manusia yang terbaik, yang akan dikenang kebaikannya. Semoga Allah beri paham, beri kekuatan sama kita, sehingga kita menjadi anak yang terbaik. Amin Allahumma amin. Udah masuk Isra ya?
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.